Jemaat yang diberkati Tuhan, presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah hari ini adalah Pendeta Marlis Destoni Hina. Hati yang terangkat kepada Tuhan dalam ungkapan syukur akan membuat langkah kita menjadi kuat dan kokoh untuk terus berjalan menggapai masa depan bersama dengan Tuhan. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Doa hari ini. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Allah, atas berkat dan kasih-Mu serta penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami dapat menikmati indahnya pagi, kerasnya siang, dan gelapnya malam bersama denganmu. Engkau masih mengaruniakan hari-hari baru dalam hidup kami. Apabila kami diizinkan untuk melangkah dan berkarya ke depan, berilah firman-Mu yang menjadi suluh bagi jalan kami. Karuniakan kami pengharapan, sehingga pengharapan itu menguatkan langkah kami. Dan ampunilah salah dan dosa kami, agar dalam pengampunan dan pembaharuan-Mu, hidup dan karya kami memuliakan nama-Mu serta menjadi berkat bagi sesama kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya kami pahami dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya! Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 17. 1 Timotius 1 12 sampai dengan 17 yang menyatakan,
Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita ini telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya orang muda selalu takut untuk masuk dalam dunia pelayanan. Banyak alasan yang diberikan oleh orang muda ketika mereka menolak untuk masuk ke dalam dunia pelayanan. Alasan yang paling populer adalah saya masih muda. Saya belum punya pengalaman. Pertanyaannya bagi kita, kapan mau punya pengalaman? Kalau kita tidak pernah memberi hati dan diri kita untuk melayani Tuhan. Alasan berikutnya adalah sibuk kerja. Nanti saja kalau bisa. Kapan waktunya? Nanti kalau sudah tua. Itu berarti kita memberi sisa dari waktu yang kita punya. Dan kita tidak memberikan waktu terbaik kita kepada Tuhan. Dan masih banyak lagi alasan yang kita berikan untuk menolak panggilan Tuhan itu. Timotius mengalami pergumulan dalam pelayanannya. Secara khusus dalam konteks kita saat ini adalah ia melayani di kota Efesus. Efesus adalah sebuah kota terbesar di Asia Kecil dan termasuk 3 kota terbesar pada zaman bersama Roma dan kota Korintus. Efesus juga mempunyai pelabuhan yang sangat ramai. Dan di sini ada sebuah patung pemujaan yang terbesar di Asia Kecil yang bernama Dewi Artemis. Dan ia mempunyai pemuja yang sangat banyak dan fanatik. Saudara bisa melihat dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-40. Nah saudara, dari keterangan ini
kita mendapat catatan tentang bagaimana sulitnya medan pelayanan yang harus dijalani oleh Timotius. Dan keadaannya saat itu adalah ia masih sangat muda. Ia masih sangat belia. Saudara, biasanya kalau ada pendeta atau presbiter, penatua, diaken yang masih sangat muda, mereka akan dipandang sebelah mata oleh kita yang merasa sudah sangat berpengalaman dalam pelayanan. Bahkan karena kemudaan mereka, karena kebeliaan mereka, seringkali apa yang mereka sampaikan kita anggap sebagai angin lalu saja. Timotius mengalami hal yang sama ketika ia mengalami tugas pengutusannya di kota Efesus. Karena Efesus adalah kota yang besar dan tentu juga sangat maju dalam segala bidang. Termaksud di dalamnya ada banyak orang-orang pandai dan berpengalaman di sana. Saudara, kita lupa bahwa ketika Allah hendak memakai seseorang untuk menjadi alatnya, ia tidak memandang segi lahiria manusia. Perhatikan di dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Maka hendaklah tiap-tiap kita juga mau merendahkan diri untuk dituntun oleh firman Tuhan melalui siapa saja yang Allah hendak pakai untuk menjadi alatnya dalam pelayanan. Saudara, tidak hanya itu saja tantangan yang dialami oleh Timotius di sana. Masalah datang dari adanya pengaruh ajaran tradisional di kota itu, di mana orang Yahudi menganggap bahwa garis keturunannya sebagai bangsa Yahudi, mereka lah yang diselamatkan masuk dalam ahli waris kerajaan Allah. Itu berarti bahwa janji keselamatan itu hanya berlaku bagi orang Yahudi saja, dan bertentangan dengan misi Allah, karya Kristus di dalam dunia ini. Bangsa-bangsa di luar Yahudi tidak mungkin diselamatkan oleh Allah. Ini pemahaman dari umat Kristen yang ada di Efesus. Padahal kasih karunia Allah menyelamatkan tidak hanya orang Yahudi, tetapi menyelamatkan semua orang. Ajaran-ajaran inilah yang menimbulkan persoalan dalam kehidupan jemaat, dan bukan damai sejahtera Allah. Sama dengan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman, harus menjadi skala prioritas kehidupan orang beriman. Maka itu yang Paulus hendak tekankan dan ingatkan serta nasihatkan kepada Timotius. Keadaan inilah saudara yang membuat goyahnya panggilan Timotius sebagai hamba Tuhan. Maka Rasul Paulus menasihati Timotius bukan hanya melalui teori yang abstrak saja, tetapi Rasul Paulus menasihati Timotius melalui pengalaman hidupnya, di mana Paulus membandingkan kemudian Timotius yang menjadi pelayan Tuhan dalam usia yang muda dengan kehidupan Paulus sebelum ia mengenal Kristus. Dikatakan bahwa ia adalah seorang yang berdosa. Namun sekalipun Paulus adalah seorang yang berdosa, Kristus memberi kasih karunia kepadanya. Paulus dilayakkan oleh Kristus Yesus. Berdasarkan pengalaman iman inilah Paulus menyerahkan hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Dan kemudian ia tidak gentar sekalipun terhadap apa yang ia hadapi dalam pelayanan atau kesukaran, penolakan, dan penderitaan fisik.
ia sempat ditahan di penjara. Karena ia mengimani kasih karunia Kristus telah menyelamatkan ia dan melayakkan ia menjadi pelayannya. Saudara, ada sebuah cerita yang terjadi pada tahun 1748. Seorang yang bernama John Newton, ia adalah seorang yang bengis. Ia adalah seorang yang kejam, serta mempunyai usaha atau bisnis jual beli budak. Ia mencari para pemuda-pemuda dari Afrika dan membawa ke Inggris untuk dijual sebagai budak di sana. Namun satu waktu di tengah pelayaran sekitar tahun 1748, kapalnya diperhadapkan dengan badai yang mengamuk dengan kencang dan mengguncang seluruh awak kapal serta barang-barang bawaan mereka. Semua orang yang berada di atas kapal tersebut panik karena bencana topan di atas air laut itu tampaknya tidak memberikan harapan pada kapal mereka untuk selamat. Ada bayang-bayang kapal mereka akan segera tenggelam. Seakan-akan pasti akan mati mereka karena dahsyatnya badai topan yang mengamuk. Di tengah situasi yang mencekam inilah John Newton menjadi sangat takut. Ia menganggap dirinya sangat berdosa dan pasti ia akan mati terkubur ke dalam laut. Karena perbudakan menjadi bisnis atau usahanya yang menguntungkan diri pribadinya sendiri. Saudara, dalam kepanikan tersebut John mengambil waktu untuk bersaat teduh. John menghampiri Allah dalam doa dan memohon kepada Allah agar menyelamatkan ia dan kapal yang ia tumpangi. Saudara, selang beberapa waktu kemudian laut menjadi tenang dan kapal dapat berlayar dengan tenang. Peristiwa ini menjadi titik awal berbaliknya John kepada Tuhan. Ia insaf bahwa apa yang ia lakukan selama ini adalah sebuah kekejian dan dosa yang patut mendapat ganjaran dan hukuman yang berat dari Allah. Sehingga akhirnya momen ini dipakai untuk berbalik dan mohon ampun serta pembaharuan hidup dari Allah yang tergambar dalam syair lagu Amazing Grace. Ajaib benar anugerahnya. Dan John menjadi seorang pendeta yang kemudian membawa pembaharuan di Inggris melalui anak rohaninya William Wilberforce yang adalah seorang anggota parlemen berjuang untuk menghapus perdagangan budak kulit hitam di negaranya dengan berkata, "Ingatlah, Tuhan menciptakan semua manusia sama." Dan akhirnya pada bulan Agustus 1833, Parlemen Inggris resmi menghapus segala bentuk perbudakan dari kerajaan Inggris. Saudara, hidup orang percaya telah mendapat kasih karunia dari Allah. Dan hidup orang percaya yang sudah mendapatkan kasih karunia dari Allah harus mendatangkan pembaharuan dan berkat dalam kehidupannya. Seperti Rasul Paulus dan John Newton, pengarang lagu Ajaib Benar Anugerahnya. Hidup belum berakhir hanya dengan hantaman badai yang dahsyat dan menakutkan. Tetapi justru melalui hantaman yang kuat itu harusnya membuat umat Tuhan menjadi kuat dan membawa pembaharuan dalam hidup ini. Pandemik ini sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan di negara ini. Dan pandemik ini membawa dampak yang luar biasa di dalam memberantas pandemik ini, maka diperlukan kesatuan hati
supaya kita bersama-sama bisa memberantas pandemi ini. Saudara, di tengah-tengah kehidupan kita di pandemik ini, awalnya kita begitu bersemangat di dalam memberantas. Tapi akhir-akhir ini, 6 bulan sampai dengan hari ini, kita mulai terlena dan mulai terbiasa dengan situasi ini. Kita mulai terbiasa beribadah di rumah. Meskipun gereja memberi pelayanan ibadah secara online, tapi kita menjadi terbiasa tidak lagi bertumbuh dalam ajaran yang tidak sehat. Kita bisa cari dengan mudah di mana saja kita bisa mendapatkan pelayanan ibadah. Ini adalah sesuatu yang harus kita kritisi bersama. Serta kita renungkan bersama. Karena kita bertumbuh dalam ajaran-ajaran, kita akan bertumbuh dalam ajaran-ajaran yang tidak sehat. Saudara, pandemik ini adalah sebuah hantaman keras buat kita. Hantaman yang maha dahsyat dan tanpa ampun ia menyerang siapa saja. Tetapi perhatikan hidup kita sampai hari ini, saudara. Betapa besar kasih karunia Tuhan dalam hidup ini. Sehingga kita masih sehat, aman dan terlindung dalam lindungan Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan. Dan inilah yang harusnya menguatkan kita untuk tidak terlena. Bahkan menjadi terhisap ke dalam situasi seperti ini. Disinilah kita harus bangkit. Dan membawa pembaharuan hidup. Kesaksian hidup yang mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Saudara, mari berdiri dan bersama dengan semua orang percaya kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilakan duduk. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas limpah rahmat yang telah Bapa karuniakan kepada kami. Puji dan syukur juga kami panjatkan atas firman Tuhan yang telah diperdengarkan kepada kami. Sebab firman-Mu telah menguatkan dan menghibur kami dalam pergumulan hidup kami yang kami hadapi saat ini. Biarlah kami tetap memiliki semangat dan pengharapan seperti Rasul Paulus yang ditularkan kepada Timotius, anak rohaninya. Sehingga kami juga tidak mudah putus asa, hilang pengharapan, tetapi kami tetap bersemangat di dalam menyatakan kasih karunia Kristus dalam kehidupan ini. Ya Bapa di sorga, ketika kami harus masih berjalan di jalan kami saat ini, hikmat dan firman-Mu kiranya menerangi serta menuntun langkah kami, sehingga kami dapat tetap berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Bapa, kami berdoa bagi umat-Mu jemaat GPIB Immanuel, dari sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 9 dan Pospel Karang Satria. Hamba pinta kepadamu, ya Bapa, peliharalah dan lindungilah umat-Mu, sehingga umat-Mu tetap berada dalam keadaan yang sehat, dianugerahi selalu dengan kekuatan dan ketabahan. Karuniakanlah hikmat-Mu, sehingga umat-Mu Tuhan tetap berjalan dalam jalan-Mu. Limpahkanlah berkat dan rejeki bagi umat-Mu, sehingga mereka pun berkecukupan dalam hidup mereka. Hamba berdoa ya Bapa, bagi umat Tuhan yang sakit, yang terbaring dalam kelemahan tubuhnya. Tidak dapat hamba sebutkan satu persatu ya Bapa, tetapi Engkau mengenal anak-anak-Mu lebih daripada kami mengenal mereka. Berkatilah dan berilah kepada mereka kekuatan, supaya dengan kekuatan-Mu dan kuasa-Mu mereka boleh menaruh pengharapan kepada kasih-Mu. Dan kuasa-Mu boleh bekerja melalui para medis, obat-obatan, dan keluarga mereka yang melayani dan mendampingi. Sehingga melalui berkat-Mu itu, semuanya boleh menjadi jalan untuk mendatangkan kesembuhan dan kepulihan. Teguhkanlah iman dan pengharapan mereka kepada-Mu Tuhan. Karuniakan mereka rahmat berkat rezeki, supaya mereka terus dapat
berproses dalam pengobatan ini. Bapa, hamba berdoa bagi kami semua sebagai pelayan-pelayan-Mu, Bapak Ibu Diaken Penatua dan hamba-Mu Ibu Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit, yang Tuhan percayakan pelayanan di Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Engkau berkenan memilih dan memakai kami semua sebagai hamba-Mu untuk menuntun dan melayani umat-Mu. Karuniakanlah kepada kami hati yang taat, hati sebagai hamba, hati yang bersemangat untuk melayani-Mu melalui umat-Mu Tuhan. Satukan hati kami sehingga dalam bergandengan tangan kami di tengah-tengah kesukaran ini, kami tetap dapat memberikan persembahan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Tuhan memberkati sehingga usaha-usaha untuk memberantas pandemi COVID-19 ini dapat berjalan dengan baik. Biarlah kami semua diberikan ketaatan dan kedisiplinan untuk hidup dalam anjuran protokol kesehatan, sehingga bersama dengan Tuhan, bangsa Indonesia dapat keluar dari pandemi ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Marilah kita persembahkan syukur kepada Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Maliaki 3 ayat 10. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Sambil memberikan persembahan syukur, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 3.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Umat Tuhan dipersilahkan duduk. Warta Jemaat Minggu 6 September 2020. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bekasi mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta bertempat di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Pemberitahuan. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa gereja masih kekurangan pemain organis untuk menunjang pelayanan ibadah hari Minggu, pelkat, dan ibadah lainnya. Diharapkan bagi warga jemaat yang memiliki talenta dapat bergerak hatinya untuk ambil bagian dalam melayani Tuhan dan jemaatnya. Immanuel peduli. Bantuan bagi warga jemaat yang terdampak COVID-19 secara ekonomi. Tahap kelima telah dilaksanakan tanggal 8 Agustus 2020. Karena itu, untuk tahap berikutnya, kami mohon partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari berupa natura atau dana. Sumbangan tersebut dapat disampaikan ke kantor majelis jemaat hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 17 WIB. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Kebutuhan tenaga dan peralatan streaming. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa untuk menunjang penata layanan ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga dalam bentuk rekaman ibadah streaming saat ini dan ke depan, maka diberikan kesempatan kepada warga jemaat yang ingin ikut melayani di bidang ini untuk mendaftarkan diri sebagai tenaga tim produksi dan tim editing. Di samping itu, untuk kebutuhan kegiatan streaming ini, maka PHMJ merasa perlu untuk mengadakan pembelian peralatan 1 unit kamera dan kelengkapannya. Maka jemaat yang berkeinginan dapat ikut berpartisipasi di dalam pendanaannya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Pertemuan PHMJ dengan orang tua dan calon katekisan. Hari Minggu tanggal 6 September 2020 waktu pukul 11.30 WIB bertempat di gedung gereja. Pengambilan persembahan dan dokumen. Dalam menyikapi kondisi pandemi COVID-19, dengan ini kami informasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa penyetoran persembahan atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan pelayanan gereja diharapkan dapat diserahkan melalui koordinator sektor yang selanjutnya pegawai kantor majelis jemaat akan datang mengambil persembahan dan dokumen tersebut dengan berkoordinasi pada koordinator sektor. Demikian informasi ini dilakukan untuk memenuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah untuk stay at home. Ucapan terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih kepada jemaat sekalian yang memperhatikan persepuluhan UPDK, persembahan kasih keluarga, persembahan syukur, dan lain-lain.
Tuhan Yesus sumber segala berkat memberkati Bapak, Ibu, dan keluarga. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi warga jemaat yang berulang tahun usia dan perkawinan dalam sepekan ini. Berita keuangan dan berita lainnya dapat dibaca dalam Berita Immanuel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari berdiri. Badai hidup boleh datang menghantam hidup orang percaya. Tetapi badai sebesar apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih karunia Kristus. Maka teruslah beritakan tentang kasih Allah dalam hidup ini. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.